Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita lakukan doa bersama dalam hati. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Sebelum kita mulai belajar, coba kelas diluruskan dulu barisannya. Yang belum masukin. Semua bisa yang lurus. Yang lurus masukin barisnya. Baik, langsung ini ada yang apa ya? Ada yang nggak hadir? Pak Luis ya? Luis yang hadir ya? Ya, satu orang nggak hadir, mudah-mudahan Luis yang tidak hadir dikarenakan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehingga Luis dapat masuk sekolah seperti biasa. Marilah kita sama-sama untuk mulai belajar pagi hari ini, kita sama-sama membacakan surah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal materi hari ini kita akan mempelajari surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Materi yang sebelumnya kita telah mempelajari tentang kemajuan Islam. Kemarin dijelaskan bahwa Islam bisa maju, Islam juga bisa mundur. Itu tentunya ada sebab. Ya. Ada hal-hal yang menyebabkan Islam itu maju, ada hal-hal yang menyebabkan Islam itu mundur. Nah, hal-hal ini tentunya harus kita kaji. Mengapa Islam bisa mundur? Sudah maju begitu pesatnya, mengapa Islam itu menjadi mundur? Nah, itu perlu dipikirkan oleh kita. Nah, pada saat ini, pada kali ini pertemuan ini kita akan mempelajari surat Al-Imran ayat 190-191 itu menjelaskan tentang berpikir kritis. Memikirkan hal-hal yang terjadi di sekitar kita, memikirkan hal-hal dari penciptaan langit dan bumi. Apa materi yang kita akan pelajari? Pertama, kita membacakan surat Al-Imran dari ayat 190 sampai 191, kemudian menerjemahkan, mengartikan baik secara keseluruhan ataupun secara mufradat atau per kata. Kemudian kita menjelaskan tentang hukum bacaan tajwid yang ada pada surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Kemudian kita juga mempelajari tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu hal-hal yang menyebabkan ayat Al-Quran turun. Ya. Nah, kemudian kita juga mempelajari tentang isi kandungan daripada Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Ya. Baik, sebelum kita mempelajari ayat Quran ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191, perlu kita ketahui bahwa kita manusia itu adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang nilainya tinggi di hadapan Allah. Ini dikarenakan kita semua diberi akal dan pikiran, diberikan otak. Ya. Nah, akal pikiran ini ya yang menyebabkan kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Tapi otak yang mana, akal yang mana, pikiran yang mana? Yang bisa menyebabkan orang mulia adalah orang yang bisa menggunakan akal dan pikirannya. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang manusia coba pergunakan akal kita, pergunakan otak kita, manfaatkan otak kita dan pikiran kita agar bisa bermanfaat, ya, agar bisa menghasilkan. Tuh, kalau kita punya otak, tetapi otak kita tidak manfaatkan, maka otak kita sia-sia. Sama, kita punya otak,
kemudian otak kita tidak dimanfaatkan sama hal binatang. Ya, punya otak tapi nggak ada gunanya. Nah, oleh karena itu kita punya otak. Otak kita kalau kita benar-benar bisa memanfaatkannya, maka otak kita akan bernilai tinggi di hadapan Allah juga di hadapan manusia. Nah, tujuan kita mempelajari surat Al-Imran ayat 190 dan 191 ini tujuannya pertama, tujuan mempelajari surat Al-Imran ayat 190 dan 191 itu tujuannya yang pertama adalah agar siswa mampu menjelaskan Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Nomor satu. Nomor dua, siswa mampu menjelaskan asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah hal-hal yang menyebabkan ayat Al-Quran itu turun. Nah, siswa harus bisa. Apa sih yang menyebabkan ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 191 itu turun? Nah, siswa harus tahu. Berikutnya yang ketiga, siswa harus tahu hukum bacaan tajwid yang terkandung pada Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Hukum apa tajwid apa saja yang terkandung di dalam ayat tersebut. Selanjutnya yang keempat, siswa diharapkan mampu mengevaluasi fenomena yang ada pada zaman sekarang yang berhubungan dengan Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Nah, itulah adalah tujuan kita mempelajari surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Baiklah. Kemudian yang selanjutnya satu lagi, yang terakhir, ya, tujuannya diharapkan setelah mempelajari surat ini seluruh siswa mampu membaca Al-Quran khususnya surat Al-Imran ayat 190-191 dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, sesuai dengan makharijul huruf dan juga keseluruhan ayat suci Al-Quran. Jadi intinya sekarang harus bisa di Al-Quran Al-Imran dulu, tetapi nanti seluruhnya kita harus mampu untuk membacakan ayat Al-Quran yang baik. Baiklah, sama-sama kita perhatikan surat Al-Imran ayat 190 dan 191 akan Bapak bacakan. Kalian perhatikan, kalian amati, ya. Nanti Bapak akan membacakan surat Al-Imran ayat 190, 190 dan 191. Perhatikan. Sudah Bapak tulis di Bapak tulis. Ya, kalian perhatikan semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Kalau enggak kuat boleh berhenti ya. Wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Artinya perhatikan. Artinya inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahari, dan silih bergantinya malam dan siang,
la ayatil liulil albab, sungguh terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir atau ulil albab. Alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang mengingat Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidak ada yang Engkau ciptakan semua ini yang sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, maha besar, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Ya, itulah terjemahan dari surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian amati ya makna-makna yang terkandung dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Nah, ada yang bagian untuk mengamati tentang bacaan dan artinya, ada yang mengamati tentang hukum bacaan tajwidnya, kemudian asbabun nuzulnya, dan juga isi kandungannya. Silakan diamati masing-masing. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan. Silakan dibuka bukunya. Ya. Ya, mau nanya? Silakan yang mau nanya. Saya mau nanya, apa yang dinamakan ulul albab? Ulul albab, perhatikan ulul albab. Ulul albab itu secara makna, secara arti mufradat atau secara arti bahasa, ulu itu yang mempunyai albab pikiran. Artinya ulul albab, kalau kita mengikuti ayat Al-Quran ayat 191, yang dinamakan ulul albab adalah orang yang bertazakkur dan bertafakkur, orang yang memikirkan, orang yang mengingat Allah dalam berbagai macam keadaan, dan juga orang yang mau memikirkan tentang ciptaan Allah. Itu yang disebut dengan ulul albab. Ya. Ada lagi yang mau nanya, silakan. Ya, Delan. Pada lafaz di ulil albab itu terdapat bacaan apa, Pak? Ya, baik. Pada lafaz ulil albab di sini, pada lafaz ulil albab. Ya, pada lafaz ulil albab, pada lafaz albab di sini ada alif lam bertemu dengan hamzah. Namanya lafaz izhar qamariyah. Kemudian pada lafaz albab ini ada dua bacaan. Pertama namanya mad arid lis sukun. Albab di sini ya. Albab huruf yang terakhir dimatikan. Albab. Ya, ini namanya mad arid lis sukun. Cara membacanya 5 ketuk. Sama dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Sama min asal mina. Ya, di sini bi dimatikan. Nah, kemudian pada baknya, karena bak ini dimatikan, ini jadi di baknya namanya mad arid lis sukun, di baknya karena dimatikan namanya qalqalah, bukan kubro lagi, ya qalqalah kubro, karena ba yang asalnya hidup kemudian dimatikan. Li ulil albab. Nah, paham ya? Jadi huruf qalqalah apabila dimatikan, kalau sudah mati sendiri namanya qalqalah sughra, kalau dimatikan namanya qalqalah kubro. Ya, yang lain? Saya mau nanya. Ya, ada yang lain yang nanya? Ya, silakan. Ada yang mau nanya lagi, silakan. Ya. Siapa? Pengertian ya mau wa qu'udaw wa ala junubihim wa tafakkarun itu apa, Pak? Nah, sini ya. Ia mau wa qu'udaw wa ala junubihim. Yang namanya manusia, posisi manusia itu tidak lepas dari tiga hal. Ya, dia mau berdiri. Wa qu'udan, duduk. Manusia kalau enggak duduk dia berdiri. Sekali lagi, enggak duduk, enggak berdiri, kemungkinan berbaring. Ya, posisi manusia itu sehari-hari itu kalau enggak duduk ya berdiri. Kalau enggak duduk enggak berdiri berarti berbaring. Artinya di sini yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang dinamakan ulul albab, orang yang mengingat Allah dalam berbagai macam keadaan. Apapun keadaannya tetap dia selalu ingat kepada Allah.
sini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah sini ya, kita sadar, kita memohon kepada Allah, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan, segala sesuatu yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya itu ada gunanya, semua itu ada manfaatnya. Sampai COVID sekarang itu ada manfaatnya. Bagi siapa? Bagi ulul albab. Bagi yang mau, yang otaknya itu dipakai, ya, yang otaknya jenius. Wah, ini lagi musim COVID, bagaimana kira-kira bisa menghasilkan duit? Ya, itu ulul albab. Jadi orang ulul albab itu cerdik. Segala macam sesuatu bagaimana kita jadi duit. Contoh, banyak botol aqua, bagaimana kita jadi duit? Ya, sementara orang yang otaknya sederhana, yang penting dikumpulkan, dikarungin, kemudian dijual. Nah, yang lain enggak caranya. Dibersihin, ya, kemudian bernilai tinggi. Yang lebih tinggi lagi, bagaimana kira-kira menjadi bibit plastik. Nah, itu artinya ulul albab yang baru. Makanya orang-orang ulul albab itu segala sesuatu yang ada di muka bumi sampai tumbuh-tumbuhan. Bagaimana tumbuhan itu diselidiki kemudian bisa menjadi sebuah obat. Nah, ini artinya segala sesuatu yang Allah ciptakan itu pasti ada manfaatnya. Tidak ada yang sia-sia. Oh, ada yang nanya lagi, cukup? Baik ya, sekarang tugas kita silakan kalian nanti dibikin 4 kelompok, ya, dibikin kelompok, masing-masing kelompok. Kelompok 1 akan menjelaskan tentang cara membaca surat Ali Imran ayat 109, akan menjelaskan hukum bacaan tajwid yang ada pada Al-Imran 190 dan 191. Selanjutnya kelompok 3 akan menjelaskan asbabun nuzul, ya, daripada Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Dan yang kelompok yang keempat akan menjelaskan isi kandungan yang ada pada surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Silakan kalian membuat kelompok, ya, sesuai dengan yang telah Bapak tentukan kemarin. Ya, silakan. Tafakkaruna gitu. Tafakkaruna. Apa arti? Bagaimana nih? Nanti kalau ini maju, wa ala junubihim. Wa ala junubihim itu bacaan. Itu wa ala junubihim. Coba baca. Baiklah, kita untuk diskusi kita anggap selesai. Silakan untuk kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya. Baik, kelompok 1 silakan maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bagaimana cara baca Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Yang memiliki arti sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang pencipta langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia,
Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Dan saya juga akan menjelaskan arti dari perkata apa? Saya berlapas. Saya akan menjelaskan dari Arti perkata arti perkata surat Al-Imran dari surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191, yaitu dari inna. Inna itu memiliki arti sesungguhnya. Fi khalqi memiliki arti dalam penciptaan. As-samawati wal ard memiliki arti langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar memiliki arti dan silih bergantinya malam dan siang. La ayat terdapat tanda-tanda dan liulil albab bagi orang-orang yang berakal. Seterusnya alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang mengingat Allah qiyama berdiri, wa qu'uda duduk, dan wa ala junubihim dalam keadaan berbaring. Seterusnya wa yatafakkarun, dan mereka memikirkan fi khalqis samawati wal ard tentang ciptaan langit dan bumi. Ma khalaqta, ia adalah engkau La ayat yang memiliki arti terdapat tanda-tanda liulil albab bagi orang-orang yang berakal. Seterusnya alladzina yadhkuruna Allah yang memiliki arti alladzina yadhkuruna Allah yang memiliki arti orang-orang yang mengingat Allah. Wa qu'uda sambil duduk, qiyama alladzina yadhkuruna Allah orang-orang yang mengingat Allah, qiyama sambil berdiri, wa qu'uda duduk, dan wa ala junubihim dalam keadaan berbaring, wa yatafakkarun dan mereka memikirkan fi khalqis samawati wal ard tentang ciptaan langit dan bumi. Dan mereka sambil berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta, ya adalah engkau menciptakan hada ini batila dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, faqina adzabannar, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ya, sebelum ini silakan kalau ada yang mau nanya. Ya. Apa artinya batila? Batila memiliki arti dengan sia-sia. Tidak sia-sia. Ada lagi? Cukup? Ya, silakan ditutup kelompok 1. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Selanjutnya untuk kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Maju ke depan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan hukum bacaan tajwid surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Inna bacaan guna sebab huruf nun bertasdid. Untuk cara membacanya dengan dengung serta ditahan sama 2 harokat. Fi bacaan mat asli atau mat tabi'i karena huruf fa berharokat kasroh bertemu ya sukun dan setelahnya tidak ada huruf hamzah, sukun, wakaf dan tasdid. Cara membacanya panjang selama 2 harokat. As-samawati bacaan idgham samsiah karena ada huruf alif lam bertemu huruf samsiah sin. Alif lam atau al dibaca idgham. Terus wal arti bacaan izhar qamariyah karena ada huruf alif lam bertemu huruf qamariyah hamzah. Alif lam al dibaca jelas. Al-laili bacaan idgham samsiah karena ada huruf alif lam bertemu huruf samsiah lam juga. Alif lam atau al dibaca idgham. An-nahari bacaan idgham samsiah karena ada huruf alif lam bertemu huruf samsiah nun. Alif lam atau al dibaca idgham. La ayatil liulil bacaan idgham bila gunnah karena huruf ta berharakat kasrah tanwin bertemu huruf lam tasdid, dibaca lebur tanpa dengung dan bunyi tanwin menjadi hilang. Al-albab
bacaan idza qamariyah karena ada huruf alif lam bertemu huruf qamariyah hamzah. Alif lam al dibaca jelas. Alladzina bacaan mat asli atau mat tabi'i karena huruf dal berharokat kasroh bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Dia bacaan mat asli atau mat tabi'i karena huruf ya berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Dia mau waquda bacaan idgham biguna karena huruf mim berharokat fathah tanwin bertemu huruf waw, dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 2 harokat. Wa'udau bacaan idgham biguna karena huruf dal berharokat fathah tanwin bertemu huruf waw, dibaca masuk dengan dengung dan ditahan selama 2 harokat. Junubihim hukum bacaan izar safawi karena huruf mim sukun bertemu huruf waw, dibaca jelas tidak berdengung sama sekali. Kola kata hukumnya bacaan kolkolah sugro karena huruf kolkolah kof sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan. Terus anna bacaan idgham samsiah sebab ada alif lam bertemu dengan nun. Ya silakan, kalau ada yang menanggapi silakan, ada yang menanya silakan. Saya Pak, Ya. pada lafaz wa ala junubihim wa yatafakkarun pada Ya. lafaz apa Pak? Silakan. Wala junubihim wa yatafakkarun terhadap bahasa apa? Pada junubihim itu terdapat bacaan hukum izar syafawi Sebabnya karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf waw. ya, ada mim sukun bertemu dengan huruf wawu namanya baca tidak safawi. Cara membacanya mim sukun harus baca jelas. Ya, ada lagi? Ada Pak. Enggak ada. Cukup. Ya, sudah ditutup. Ya, sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya silakan kelompok 3 untuk memaparkan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang asbabun nuzul. Turunnya surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 ini berkaitan dengan ketidakpercayaan orang-orang Quraisy terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kaum Quraisy bertanya kepada kaum Yahudi tentang mukjizat yang diterima Nabi Musa alaihissalam. Kaum Yahudi menjelaskan bahwa tongkat Nabi Musa menjadi salah satu mukjizatnya. Selain itu, tangannya yang putih bersinar juga merupakan mukjizatnya yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum Quraisy bertanya kepada kaum Nasrani tentang mukjizat Nabi Isa. Kaum Nasrani menjelaskan bahwa Nabi Isa dapat menyembuhkan mata yang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit sopak dan dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Kaum Quraisy meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar memohon kepada Allah untuk mengubah bukti sopak menjadi emas untuk mereka. Kemudian turunlah Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Rasulullah mengajak kaum Quraisy untuk memikirkan tentang ciptaan Allah dari langit dan bumi, pergantian malam dan siang juga alam semesta beserta isinya. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Ini yang menanggapi. Ada yang menanggapi? Enggak ada Pak. Ya, ya sudah, lanjut. Kita ke kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Ini adalah isi kandungan surat Ali Imran ayat 190 dan 191. 1. Penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang merupakan tanda kekuasaan Allah. 2. Tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini hanya diketahui oleh ulul albab. 3. Ulul albab adalah orang yang berzikir dan berpikir. Dia selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi dan dia juga mempergunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan alam semesta. 4. Tafakur atau berpikir yang benar akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan sesuatu
tidak ada yang sia-sia, semuanya benar, semuanya bermanfaat. 5. Tafakur atau berpikir yang benar juga melahirkan kedekatan kepada Allah dan memperbanyak doa kepadanya. Penjelasan Quran Surat Ali Imran ayat 190 menjelaskan bahwa dalam ciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab, yakni orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau memperhatikan alam, dan orang-orang yang kritis. Quran Surat Ali Imran ayat 191 menjelaskan bahwa ulul albab adalah orang yang banyak berpikir dan bertafakur. Ia berpikir dalam segala kondisi baik saat berdiri, duduk ataupun berbaring. Ia juga mentafakuri atau memikirkan penciptaan alam ini hingga sampai pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan alam tidak ada yang sia-sia. Maka ia pun berdoa kepada Allah untuk memohon perlindungan dari siksa neraka. Berikut presentasi kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan daripada hasil kita diskusi hari ini, ya, coba ada yang bisa menyimpulkan kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya? Jadi kesimpulannya diantaranya perhatikan segala penciptaan langit dan bumi, ya, segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia, dan orang-orang yang berakal lah, orang-orang yang akal cerdas lah yang bisa memanfaatkan hasil segala macam ciptaan Allah. Ya, itu. Nah, kemudian siapa sih ulul albab tuh? Ulul albab tuh beberapa tafsir mengatakan, kalau Ibnu Katsir mengatakan dia mengatakan ulul albab adalah orang yang akalnya sempurna, orang yang memiliki akal sempurna dan kecerdasan. Kalau Ibnu Katsir, kalau Sayyid Qutb mengatakan dia dinamakan ulul albab adalah orang-orang yang memiliki pemikiran dan pemahaman yang benar. Jadi kalau kita mempunyai akal pemikirannya benar, ya, bukan untuk mencelakakan orang lain, itu dinamakan ulul albab. Nah, bahkan kata Rasulullah yang dinamakan ulul albab, orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan kehidupan setelah kematian. Ya, jangan menghidupi tentang kehidupan dunia saja, tetapi kita kelak kita akan meninggal dunia. Apa yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, itu dinamakan ulul albab. Kalau orang yang bodoh memikirkan sekarang aja, untuk perut aja, sedangkan isinya pun akan dikeluarkan. Ya, yang harapan untuk kehidupan di dunia saja, sedangkan kehidupan di dunia ketika orang itu meninggal dunia tidak dibawa. Lain yang ulul albab, yang dipikirkan bukan hanya kehidupan dunia, tapi yang dipikirkan kehidupan setelah kematian. Adalah orang-orang ulul albab. Ya, mungkin penjelasan yang Bapak sampaikan sampai sini kepada seluruh kelompok yang untuk mewakilinya, tolong tadi hasil diskusinya dikumpulkan. Ya, hasil diskusinya dikumpulkan. Baiklah, ini lagi kita sebagai makhluk Allah, manusia yang diberikan akal, pergunakan akal kita sebaik mungkin agar akal kita dapat memberikan kemanfaatan kepada diri kita sendiri khususnya dan kepada seluruh umat manusia. Ya, kalau akal tidak digunakan, ya tidak ada gunanya. Nah, pertemuan kita cukup sampai di sini. Bapak ingin informasikan bahwa minggu depan kita akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Ya, iman kepada hari akhir. Nanti hal-hal yang berhubungan dengan iman pada hari akhir, termasuk apa hubungannya dengan surat Ali Imran ayat 190-191. Dari Bapak, aku ucapkan terima kasih. Ya, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum. Doa dulu. Silakan sama-sama kita berdoa dengan membacakan. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Alhamdulillah minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.